Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Bambang Sadurno di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, memberi edukasi, motivasi, informasi. Syukur kalau bisa sampai ke solusi. Saya sudah bersama dengan Bapak atau Mas Dr. Sucipto Hadipurnomo, MPD. Mas Cipto ini adalah seorang dosen di program studi Bahasa dan Sastra Jawa di Universitas Negeri Semarang, di Fakultas Bahasa dan Seni. Apa kabar Pak Cip? Alhamdulillah, baik, sehat walafiat, Pak Bambang. Yang penting sehat. Jadi Pak Cip, saya ini sudah beberapa minggu ini mendiskusikan tentang peran Mas Didi Kempot, termasuk ketika lagu-lagunya yang berbahasa Jawa ini sangat berpengaruh di masyarakat, termasuk di kalangan milenial. Bahkan saya sedang menyiapkan sebuah buku tentang peran yang menurut saya sangat luar biasa dari Didi Kempot ini. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Cip yang menurut saya bukan hanya pakar ya, bukan hanya pakar dalam bahasa dan sastra Jawa, bukan hanya seorang dosen yang profesinya mengajar di bidang itu, tetapi juga menurut saya seorang pejuang bahasa dan sastra Jawa, karena Pak Cip juga menulis di Surat Kabar, Pak Cip juga ada kegiatan organisasi menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penerbitan yang tujuannya pasti untuk mengembangkan, merawat bahasa dan sastra Jawa. Nah, pertanyaannya adalah seberapa jauh dampak lagu-lagu dari Mas Didi Kempot ini di dalam mempengaruhi penggunaan bahasa Jawa, termasuk di kalangan generasi milenial, di mana saja, termasuk di beberapa negara lain, dan khususnya di Jawa Tengah, yang mungkin Pak Cip merasakan itu situasinya. Moga Pak Cip. Selama ini ikhtiar untuk menghidup-hidupi, mengembangkan bahasa Jawa, itu saya lihat lebih banyak pada wilayah yang bersifat artifisial, gitu. Sekadar upacara-upacara, dan kerap kali sasaran tembaknya itu luput, gitu. Dilakukan lebih banyak oleh generasi tua dengan cara pandang yang sangat tua, maka kemudian pendekatan-pendekatan maupun material-material yang digunakan itu sudah out of date, itu sudah ketinggalan kereta. Gitu. Nah, pada Didi Kempot, kemudian di sayap-sayapnya ada saya kira ada Nela Karisma, ada sejumlah penyanyi pesisiran itu. Di sisi tentu saja kita tidak lupa ada Cak Tikin, dan sebelumnya kemudian ada Mantos, ini sekadar untuk menyebutkan di jalur musik itu. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kontribusi yang besar terhadap bahasa Jawa secara konkret gitu. Yang ini tidak berhenti pada upacara-upacara, pada upaya untuk mengembangkan bahasa Jawa secara artifisial, tapi nyata, yang memiliki atau yang melibatkan secara emosional gitu kan. Tak terasa bahwa inilah bahasa Jawa. Nah, saya melihat bahwa yang dilakukan oleh Didi Kempot ini kan perjalanan yang sangat panjang. Saya mencatat jauh sebelum ini, artinya paling tidak 25 tahunan itu, Didi Kempot dengan misalnya, atau enggak yang awal-awal kita lihat lagu Sekonyong-konyong Koder gitu. Ya. Waktu itu saya sudah ingat ini Didi Kempot adalah sang penemu gitu. Sekonyong-konyong Koder itu apa? Di kamus nggak ada gitu, kata Sekonyong-konyong Koder. Tetapi itu yang hidup, tumbuh, dan digunakan. Cintaku sekonyong-konyong koder itu kan. Dan kemudian tidak berhenti di situ. Sekonyong-konyong koder ia balut dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat provokanti. Jadi orang mengira bahwa, kerap kali mengatakan bahwa lagu-lagu Didi Kempot ini sangat jalanan itu. Menurut saya ia berangkat dari spirit yang bahasa Jawa yang sangat aristokrat,
adiluhung, tetapi ia mampu mengemasnya, menyajikan dengan pendekatan sekaligus kemasan yang sangat familiar, yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pak Cip, sebelum dilanjutkan, tadi saya juga tertarik itu sekonyong-konyong koder. Kalau sekonyong-konyong itu kan bahasa Indonesia tiba-tiba ya. Tiba-tiba. Koder itu saya apa bingung apa kalau Keder. nah, kalau keder itu apa gemetar. Iya, Kalau di sana Tegal, keder itu bingung. Nah, bingung. itu yang saya nggak tahu apa itu maksudnya sekonyong-konyong koder itu. Di kamus tidak ada. Tapi koder itu kalau akar katanya der. Der Ya. itu pasti ini apa menunjukkan ada getaran itu kan. Oh, Mau keder, mau koder, mau keder itu tetap ada sesuatu yang tidak stabil itu kan. Jadi iya, cinta iya. itu datang tiba-tiba dan membuat kita mungkin menjadi tidak stabil. Kira-kira begitu. Nah, Pak Cep itu memang ini ya apa kayak ada sugesti gitu ya. Jadi satu contoh misalnya ambyar gitu ya. Ambiar. Ambyar itu kalau apa bahasa yang lama itu kan tercerai-berai apa namanya Betul, pecah belah gitu. betul, Tetapi kata ambyar ini punya makna baru. Itu seolah-olah betul. kayak apa ya membiak dengan sangat luar biasa gitu kira-kira. Monggo ada kata Betul. banyu langit gitu ya. Orang-orang bilang lah maupun data banyu langit ngomong udan ngono kan yo padha wae tapi memberi sugesti kepada kata-kata itu kan luar biasa. Betul. Ternyata terhadap diksi yang digunakan oleh Didi Kempot, pendekatan yang bersifat leksikografis, menjemputnya, mengartikannya dari kamus itu sangat tidak cukup itu. Jadi justru kamus-kamus itu bersemayam dalam diri para pendengarnya, bersemayam pada diri para pendendangnya gitu. Dan di sana kita baru bisa memaknai itu. Kalau kemudian kita mengambilnya dari kamus, tidak pernah cukup itu. Mulai dari sekonyong-konyong koder tadi. Gitu. Tapi kita bisa merasakan lebih dari sekadar untuk memaknai atau mengartikan kata-kata itu. Kira-kira begitu, Pak Bani. Apa ke depan kira-kira apa ini? Saya justru mungkin apa bertanya-tanya apakah ini para akademisi terutama di apa program-program studi bahasa dan sastra Jawa ini apa melihat ini fenomena apa ini fenomena Didi Kempot ini? Beberapa waktu yang lalu saya dalam sebuah rapat jauh sebelum kemunculan dengan demikian dahsyat atas diri Didi Kempot itu yang kemudian menjadi fenomenal itu, saya sempat mengusulkan itu bagaimana kemudian lembaga-lembaga bahasa Jawa ini menyapa, menempatkan Didi Kempot, Nela Karisma, kemudian sejumlah penyanyi-penyanyi pesisiran ini tidak berhenti sebagai bahan kajian itu, tetapi memberikan apresiasi yang nyata. Peringatan-peringatan dari bahasa ibu, peringatan-peringatan hari bahasa itu semestinya menempatkan dan mengapresiasi mereka, memberikan penghargaan, memberikan award kepada mereka. Itu dari sisi pengakuan itu. Jadi kalau kita berbicara soal sastra Jawa, itu nggak berhenti pada teks-teks lama sejak dari Pak Patmo Sukoco, kemudian belakangan seperti yang ada di berbagai media Jawa, novel dan lain-lain. Tapi sudah saatnya menempatkan karya-karya yang sesungguhnya hidup dan berkembang di tengah masyarakat Jawa itu kan. Dialah yang menegakkan bahasa Jawa secara konkret itu. Apalagi dengan media yang sekarang ya medianya itu kan media apa ya minimal media penyiaran, media YouTube, media apa media medsos itu saya kira memang harus ada tempat baru. Mungkin ada semacam duta-duta bahasa gitu justru pada mereka menurut saya. Betul. Jadi kita kadang-kadang kan begini ya, akademisi aduh ini enggak pas, ini enggak benar itu kan. Terlalu menurut saya terlalu terkungkung pada norma-norma yang tampaknya menjadi demikian stuck gitu. Bahasa Jawa saya kira justru akan hidup ketika ia dekat menjadi bagian dari urat nadi orang Jawa, bahkan ternyata kan kita melihat bahwa
teman-teman kita dari etnis lain, dari subkultur lain itu dengan enak mendendangkan lagu-lagunya Mas Didi Kempot almarhum ini. Pak Cip, jangan-jangan dengan caranya sendiri ya, kita tidak tahu. Mas Didi Kempot sebagai penulis lagu itu dia juga survei, dia juga meneliti bahasa-bahasa apa yang hidup di tengah-tengah masyarakat sehingga dia ngambil itu maka kembalinya bisa pas gitu. Mungkin nggak itu? Iya, Mas Didi ini ibarat pertapa itu dia memang melakukan topong rame itu. Jadi itulah survei yang sesungguhnya itu. Menurut saya laku beliau itu menjadi pengamen, kemudian kita lihat jejaknya itu belakangan di YouTube itu menjadi bagian dari berbagai kegiatan dimanapun itu, mulai dari kelas jalanan sampai para kiai itu. Saya kira itu adalah bentuk kegiatan riset etnografis yang paling konkret yang telah dilakukan oleh seorang Didi Kempot. Jadi kalau nggak salah kan UNES pernah memberikan gelar doktor honoris causa kepada Ki Entus Susmono ya? Waktu itu pernah sedang dipersiapkan, tetapi keburu beliau wafat itu. Ya. Belum sampai gitu, tapi sudah sampai pada pendampingan, sudah ditunjuk promotor gitu, tinggal kemudian prosesinya itu. Ya. Karena itu honoris causa kan kehormatan gitu. Mungkin nggak diberikan setelah orang itu meninggal karena jasa-jasanya gitu. Saya tidak tahu persis aturan itu, tetapi kelihatannya tidak mungkin. Tetapi saya kira perlu ada satu apresiasi yang konkret itu bahwa beliau itu sang maestro dan perguruan tinggi perlu untuk memberikan peneguhan itu. Maka itu kalau itu mungkin bisa diberikan kepada Ki Entus dan dengan Mas Didi Kempot, saya kira luar biasa itu. Menurut saya kita ini kan pejuang bahasa Jawa ya. Kita mengadakan seminar, mengadakan kongres, membuat karya-karya di media, tapi kan tidak seambiar ini hasilnya itu. Iya, akhirnya kata ambiar kan menjadi muara dari segenap perasaan kita, menjadi muara. Pokoknya semuanya bisa ambiar gitu kan. Ya. Jadi ambiarnya ini sekarang punya muatan positif. Kalau dulu ambiar itu selalu negatif, tapi ambiar sekarang ini benar-benar menyebar yang sangat luar biasa kan gitu kira-kira. Leres. Dan hebatnya kan bagaimana sesuatu yang pada mulanya itu memiliki muatan negatif, di tangan seorang Didi Kempot itu kemudian bisa berubah menjadi sesuatu yang positif, bahkan kemudian menampung energi-energi positif itu. Pak Cip, ini sebenarnya ada jarak nggak bahasa-bahasa yang digunakan Mas Didi Kempot itu dengan bahasa-bahasa standar yang diajarkan di sekolah-sekolah atau di kampus gitu, ada kesenjangan nggak? Jadi artinya membuat itu kalau anak sekolah jadi bingung atau justru itu harus diserap dimasukkan di dunia pendidikan? Menurut pendapat saya, Didi Kempot ini tampaknya sadar betul itu. Di sisi lain ia menampakkan bahasa Jawa yang betapapun spiritnya adalah sangat aristokrat. Bahasa Jawa yang adiluhung itu. Tapi di sisi lain dari sisi diksi, ia mengakomodasi gitu. Sehingga jejak-jejak yang aristokrat ini gitu. Sejumlah diksi ia tampilkan, orang nggak paham nggak apa-apa. Gitu. Justru banyak teks yang sebagian kita nggak paham. Gitu. Tetapi kemudian ketakpahaman terhadap diksi-diksi itu tertutupi oleh aspek-aspek yang bersifat melodius. Gitu. Melodinya itu masuk. Gitu. Nah, beberapa yang lainnya itu sangat dekat. Sehingga beberapa diksi yang diusung oleh Didi Kempot sekalipun kita nggak paham itu, maka itu nggak jadi soal ternyata itu. Sama posisinya dengan teman kita dari Batak itu, dari Papua yang tetap mendendangkan lagu Didi Kempot tanpa harus paham apa arti kata-kata itu. Gitu. Jadi saya melihat misalnya ada ungkapan ya, Merapi Purbo. Ya. Itu harusnya kan kalau diganti bahasa sederhana kan Merapi kuno gitu aja. Purbo Purba dari bahasa Indonesia. Tapi nggak tahu dia memberi suasana itu
penguatan terhadap itu kata itu kelihatannya juga jadi pertimbangan. Leres. Nggih. Jadi di titik inilah Didi Kempot adalah seorang penyair. Nggih. Didi Kempot yang ia memang tidak memiliki beban terhadap kata gitu kan. Kata ia luncurkan begitu saja, tetapi kata itu tidak dia seorang penulis puisi yang mempertimbangkan diksi gitu. Di sisi lain ia tidak terbebani oleh kata itu, tetapi kata itu kemudian hadir dan melahirkan makna itu sendiri. Gitu. Pak Cip, apa ya dampak terhadap orang-orang atau mahasiswa yang belajar bahasa Jawa, sastra Jawa? Dulu kan mungkin sedikit banyak kan ada kesan, aduh kok yang dipelajari bahasa Jawa kok ketinggalan dari yang lain gitu ya. Terhadap fenomena ini karena ternyata orang Amerika juga sekarang mendendangkan lagu-lagu Didi Kempot. Apakah ini menambah motivasi nggak terhadap teman-teman yang belajar itu? Betul, saya lihat bahwa rasa pede mahasiswa bahasa Jawa itu berbeda dari generasi saya itu. Generasi saya dulu kan ketika ditanya kuliah di mana itu jawabannya untuk bisa menjawab bahwa di bahasa Jawa itu pakai kuliah di mana, di Semarang. Semarangnya di mana itu, di IKIP itu. Nah, IKIP-nya di mana? Di FPBS itu. Ngomong bahasa Jawa itu harus pertanyaan ke-7 atau ke-8 itu. Sekarang saya kira kuliah di mana? Di Sastra Jawa UNES. Itu udah lebih pede gitu. Jadi setelah melihat Didi Kempot ini, itu menurut saya kan bahasa ini terutama bahasa Jawa itu tidak sekedar bahasa komunikasi, tetapi juga bahasa kebudayaan ternyata. Betul. Apa yang dilakukan itu dengan bahasa Jawa itu kita bisa masuk ke kebudayaan itu lebih dalam lagi. Leres Pak Bambang. Jadi kita masih ingat dulu gitu ketika masih Suwargi Pak Ripan, Bu Istiati Sutomo itu. Dulu kan wacananya tentang tarik-menarik antara bahasa Jawa yang sebagai wahana ekspresi atau bahasa Jawa sebagai wahana komunikasi gitu. Nah, Didi Kempot itu telah mempertemukan dua kutub ini gitu kan. Jadi ya ekspresif, ya komunikatif gitu kan. Dan ada sedikit yang agak dilupakan loh. Saya selalu mengingatkan bahasa Jawa itu juga bahasa agama. Jadi di desa itu orang khutbah itu bahasanya bahasa Jawa. Nah, tidak sekedar untuk komunikasi sehari-hari, itu salah satu. Nah, sekarang pertanyaan saya, selain kita mengapresiasi jasa Mas Didi Kempot dan mungkin nanti akan ada yang meneruskan lagi di bidang itu, sebenarnya apa saja yang kita butuhkan untuk merawat bahasa Jawa ini? Saya kira perawatan bahasa Jawa itu paling mula adalah dimulai dari rumah. Jadi menurut saya omong kosong saja ada kampanye berbahasa Jawa kalau ia tidak dimulai dari rumah. Persoalannya adalah sekarang makin terpelajar dan makin kota keluarga itu ia makin meninggalkan bahasa Jawa. Ya, kalau bahkan kita survei itu sarjana-sarjana bahasa Jawa itu banyak sekali yang di rumah justru tidak menggunakan bahasa Jawa. Maka yang paling urgen menurut saya adalah bagian-bagian yang idiomatik dari bahasa Jawa tidak boleh hilang. Bahwa ketika dipanggil orang tua itu ya dalem, bukan ya. Gitu. Kalau menyatakan terima kasih ya sebaiknya matur nuwun, bukan terima kasih. Itu dimulai dari situ. Kalau sudah dimulai dari situ, saya kira ikhtiar apakah sehari berbahasa Jawa atau apapun, kemudian akan menemukan fondasi yang lebih kuat. Pak Cep, itu penyiapan guru-guru bahasa Jawa itu sudah berubah atau tetap seperti dulu? Karena orang tua di rumah itu kan juga nggak punya referensi, buku-buku juga nggak banyak tentang bahasa Jawa. Itu yang diajarkan anak-anak kan selalu anake macan jenenge opo, kembang asem jenenge opo. Bertahun-tahun ngapalkan cuma itu aja. Itu sudah berubah apa belum penyiapan gurunya itu? Dari sisi materi pembelajaran itu sudah berubah. Hanya ini persoalan yang besar dalam amatan saya adalah justru di tingkat sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 6 ini terjadi blank spot itu. Kenapa saya sebut begitu? Karena guru-guru yang mengajar di SD yang mengampu mata pelajaran bahasa Jawa adalah guru-guru kelas
yang dilahirkan dari PGSD, yang ketika SD, ketika SMA, ketika kuliah tidak pernah mendapatkan materi perkuliahan atau mata pelajaran bahasa Jawa. Ini menjadi sesuatu yang ironis itu kan. Tiba-tiba saja baru ketika SMP mereka diajar oleh sarjana bahasa Jawa. Di SD selama kelas 1 sampai dengan kelas 6, lebih-lebih kemudian makin hilangnya guru-guru tua yang dianggap bisa berbahasa Jawa gitu. Ya di tangan guru yang tidak memiliki pengalaman untuk belajar bahasa Jawa. Ini yang menjadi persoalan. Pak Cip, mungkin menarik nggak daripada ngajarkannya susah-susah, udah ada nyanyi aja lagu Didi Kempot gitu ya. Dulu kan kalau kan ada bacaan, terus kita tafsirkan. Sekarang nyanyi aja terus langsung didiskusikan, mungkin itu lebih menarik. Terus, menurut saya pembelajaran bahasa Jawa ini lebih banyak harus menggunakan pendekatan yang bersifat kultural. Seni, dengan bermain drama, bermain ketoprak, dengan nyanyi, dengan nembang, itu saya kira tembang dolanan dan lain-lain itu adalah pendekatan yang paling menyenangkan dari bahasa Jawa ketimbang seperti yang tadi Pak Bambang sebutkan itu. Itu nggak ada artinya. Banyak sekali anak-anak, untung sekali sekarang ada Google itu. Kalau tidak, betapa repotnya saya itu dulu menjawab SMS tentang ini arti kata ini apa, arti kata itu apa, gitu kan. Pak Cip, tadi Pak Cip sudah sedikit menyinggung tentang pemerintah ya. Sebenarnya apa ini peran pemerintah yang bisa dilakukan untuk ikut membantu merawat bahasa Jawa? Kalau saya mengambil contoh yang ada di satu wilayah, kebetulan saya melakukan riset dan lahir di sana, di Pati misalnya. Ada satu agen untuk tetap menghidup-hidupi bahasa Jawa lewat seni pertunjukan ketoprak itu. Saya melihat di sana sesungguhnya peran-peran regulasi, peran-peran pemerintah tidak dibutuhkan karena telah hadir satu kemandirian komunitas yang ada di sana itu, baik komunitas penonton, komunitas penanggap maupun para seniman itu. Selama ini kita selalu cengeng gitu, apa-apa pemerintah gitu, apa-apa pemerintah. Prakasa-prakasa yang dihadirkan oleh masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat pada tingkat-tingkat yang paling kecil itu saya kira perlu ditumbuhkan. Sekalipun demikian, tentu saja pemerintah perlu mengambil peran-peran yang lebih konkret, misalnya di tingkat pembelajaran bahasa Jawa di sekolah dasar. Saya lihat itu pemerintah mesti turun tangan. Guru-guru memang tidak bisa sekejap, dengan kursus yang hanya sehari 2 hari kemudian bisa. Tetapi betapa di beberapa kabupaten dalam sejumlah pelatihan, saya melihat bahwa pengetahuan lebih-lebih keterampilan berbahasa Jawa, teman-teman guru pengajar bahasa Jawa di SD jauh sekali dari harapan. Pemerintah perlu ambil bagian untuk titik-titik seperti ini, saya kira. Baik, Pak Cip. Terakhir pertanyaan saya tentang bahasa ini. Apakah Kongres Bahasa Jawa itu masih diperlukan? Kongres Bahasa Jawa itu diperlukan dalam, kebetulan kami ini kan yang memotori untuk sejumlah kegiatan kongres yang disebut-sebut sebagai kongres tandingannya bahasa Jawa itu. Menurut saya sebagai sebuah upacara lah minimal itu ya masih perlu. Itu minimal bisa dikritik itu kan. Kami sering mengatakan Olo Yenono luwih apik tinimbang ora ono gitu kan. Ya, saya kan baru aja wawancara dengan Profesor Sutomo. Profesor Sutomo mengatakan ini kongres mau yang ke-6, tapi hasil-hasilnya cuma disimpan aja, nggak pernah rekomendasinya nggak pernah dilaksanakan gitu. Ya tapi apapun lah nanti pokoknya yang penting semua usaha bisa saling bersinergi gitu. Daripada tidak ada gitu kan. Jadi Pak Cip, terima kasih. Nanti saya akan lanjutkan dengan topik yang lain, tapi diskusi tentang bahasa, tentang peran almarhum Mas Didi Kempot, ini sangat luar biasa. Pak Dr. Sucipto Hadipurnomo, MED,
dosen pengajar program studi sastra bahasa dan sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Terima kasih Pak Cip.